Bacaan pertama menurut Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Aku memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan, nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, cemara di hadiratnya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah.
sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22. Kita baca mulai ayat 15. Matius pasal 22, mulai ayat 15. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?"
Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah saudara Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab suci berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, memelihara firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema ibadah kita pada minggu ini adalah menjadi teladan dalam iman. Dan kalau kita cari tahu pertautannya dengan bacaan-bacaan leksionari kita tadi, kita ketemu jawabannya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-7, kita menemukan kalimat sebagai berikut. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Nah, dari kalimat itulah tema kita diambil. Jadi kita mau bicara tentang teladan dalam iman. Nampaknya mudah diperbincangkan. Tapi semua tahu bahwa mengatakan tentang iman berbeda dengan menghidupi iman. Bahwa tahu banyak tentang iman sama sekali tak sama dengan beriman. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, gak kurang dalam soal pengetahuan iman. Tapi toh mereka selalu jadi sasaran kritik dari Tuhan. Maka tentu ada sesuatu yang gak beres dalam hidup iman mereka yang merasa tahu banyak tentang iman. Itu berarti mesti ada konteks supaya kita tahu yang dimaksudkan Rasul Paulus pada ayat yang ke-7 itu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Maka konteksnya saudara dapat kita lihat pada ayat berikutnya. Dikatakan di sana, kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Jadi orang-orang Tesalonika dipuji sama Paulus karena mereka telah menjadi teladan dalam soal iman untuk saudara-saudaranya yang lain. Tapi orang Tesalonika bisa menjadi teladan dalam iman karena mereka meniru teladan dari Paulus dan Tuhan Yesus sendiri. Kata yang dipakai dalam mengikuti, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, mengikuti, itu dari mimetes. Dari kata mimetes, kita mengetahui satu lema, satu kata dalam bahasa kita, mimikri, mencontoh, meneladan. Kata teladan sendiri dalam bahasa Yunani yang dimunculkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 itu adalah tupos. Dari tupos kita punya istilah tipe, model. Jadi ada sebuah gaya iman yang dipraktekkan orang Tesalonika, dipuji sama Rasul Paulus dan dianggap sebagai model, tipe, teladan.
yang bisa dicontoh oleh orang-orang beriman yang lain. Tapi jemaat Tesalonika bisa menghidupi teladan itu karena sudah ada orang sebelum mereka yang menghidupi iman yang sama dan menghidupi praktek beriman yang sama. Siapa itu? Paulus dan Tuhan Yesus sendiri. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Tapi persisnya apa sih gaya iman yang diteladankan oleh Paulus yang kemudian diadopsi, dicontoh oleh jemaat Tesalonika? Ada dua konteks di situ. Yang pertama adalah dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Sebelumnya mereka bukan Kristen, tapi bukan berarti mereka tidak beragama. Mereka beragama. Agama yang diwarisi dari orang tua, dari nenek moyang. Lalu datang Paulus yang mewartakan tentang Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Mereka kemudian menerima dan menjadi Kristen. Tapi penerimaan mereka atas Yesus Kristus ternyata tidak dibayar dengan murah dan gampang. Mereka bersiteru dengan keluarga besar, dibenci oleh masyarakat sekitar, dipersekusi oleh otoritas Yunani atau otoritas Roma. Sejarah awal dari kekristenan perdana bukanlah sejarah yang sepenuhnya menyenangkan. Ada banyak cerita yang menyedihkan. Ada terlalu banyak tragedi dan horor dalam tahap-tahap awal kehidupan gereja. Dan itu yang kemudian direkam oleh Rasul Paulus, bahwa dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman. Menjadi Kristen, tapi dengan membayar harga yang mahal. Nah, itu konteks yang pertama. Tapi ada good news-nya juga. Tuhan itu adil. Enggak cuma berita buruk yang kita alami, tapi juga ada berita baik. Berita baiknya apa? Dan itu yang jadi konteks kedua dalam ayat yang sama. Dengan sukacita, ya, jemaat Tesalonika menerima firman itu bukan hanya dalam penindasan yang berat, tapi juga dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada dua aspek yang bisa kita temukan dalam cara orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika menerima, menumbuhkan iman dan mendistribusikannya, mempersaksikannya kepada mereka yang hidup di sekitar mereka. Mereka menghidupi firman itu dengan kondisi berat, dipersekusi, dianiaya, ditindas. Tapi di sisi lain mereka menghadapinya dengan sukacita. Dari mana sukacita itu? Rasul Paulus mengatakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita terlalu lemah untuk menghadapi penderitaan dengan sukacita. Tapi faktanya, jemaat Tesalonika bisa bersukacita ketika mereka menerima firman itu dalam penindasan. Kenapa kok bisa? Karena yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Itu poinnya. Dua hal ini hadir bersamaan. Kalau kita mengatakan bahwa jadi orang Kristen itu berat karena dianiaya, diprasangkai yang jelek-jelek, di satu sisi itu betul. Tapi kalau Anda cuma ngomong di situ dan membubuhkan tanda baca titik di situ, Anda masih mengungkapkan separuh kebenaran, dan separuh kebenaran bukan kebenaran. Mestinya tanda bacanya bukan titik, melainkan koma. Dan ada kalimat yang mesti dibunyikan di belakang koma. Namun, walaupun dipersekusi, orang Kristen dianugerahi sesuatu oleh Roh Kudus, yaitu sukacita. Sehingga gambarannya menjadi imbang, bukan lagi timpang. Kita tidak dibikin bangkrut sepenuh-penuhnya oleh dunia. Semenjak Roh Kudus tidak nganggur. Dia juga mengerjakan bagiannya. Kalau Roh Kudus tidak bikin PR-nya,
kita sudah ambruk dan bangkrut ribuan tahun yang lalu. Bahkan hari pertama kita menjadi Kristen, kita sudah ambruk kalau Roh Kudus tidak mengerjakan sukacita itu di dalam diri kita. Nah, itulah iman yang diomongkan oleh Paulus. Bahwa jemaat Tesalonika mendemonstrasikan sebuah model iman yang seharusnya dihidupi oleh kita semua. Bahwa di satu sisi kita tidak meratapi diri, kita juga tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak mengutuki orang tua yang membawa dan mewariskan iman itu kepada kita. Dan merasa betapa merugikan untuk jadi Kristen. Enggak. Somehow kita bisa melihat dan mengapresiasi iman yang mahal itu. Dan mengetahui bahwa kita enggak sendirian. Ada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada aku, daripada engkau, daripada kita. Dan kekuatan itu yang menopang gereja selama berabad-abad lamanya. Dan kekuatan itu tidak bisa dibunuh oleh kekuatan manapun di dunia ini. Dan kita menyebutnya sebagai Roh Kudus. Jika Bapa itu beyond, dia melampaui semuanya semenjak dialah sang sumber. Tapi kita memanggilnya sebagai Bapa oleh karena ia menganugerahi kita anaknya. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Bapa dan anak itu hubungan tautologis. Hubungan tautologis. Apa itu hubungan tautologis? Kita belum saling mengenal. Ini kali pertama, misalnya, saya berkhotbah di Ngagel. Anda cuma tahu nama saya, tapi tidak tahu banyak lagi tentang saya. Lalu saya memperkenalkan diri. Saya Leo, saya seorang ayah. Lalu saya berhenti di situ saja. Apa yang Anda terima tentang saya? Apakah bahwa saya bernama Leo dan saya seorang ayah saja? Enggak. Karena ketika saya mengatakan saya seorang ayah, saya menyampaikan informasi yang saya tidak sebut. Yaitu bahwa saya punya anak. Saya tidak menyebut bahwa saya punya anak, tapi saya mengatakan saya seorang ayah. Tapi Anda mengambil kesimpulan tidak dari mulut saya. Anda menyimpulkan saya punya anak. Pertanyaannya, kesimpulan Anda valid atau tidak? Valid. Karena tidak mungkin saya bisa menjadi seorang ayah tanpa ada orang lain yang bukan saya menjadi anak saya. Demikian juga sebaliknya, dia tidak mungkin ada tanpa orang seperti saya menjadi ayahnya. Itu hubungan yang saling mempersyaratkan. Tanpa salah satu pihak, tidak ada pihak yang lain. Dengan kata lain, relasi itu mutlak. Tidak ada yang bisa membatalkan relasi parental. Maka relasi yang paling kuat di dunia itu, yang tidak bisa dibatalkan bahkan oleh kuasa negara, dipakai oleh gereja untuk menjelaskan bagaimanakah Allah berelasi dengan kita. Bahwa Allah yang melampaui segala, layak untuk engkau sebut sebagai Bapamu. Karena dia menganugerahi kita anaknya yang mengajari kita berdoalah Bapa kami di sorga. Kebapaan Allah menjadi organik untuk kita. Dan keanaan kita menjadi organik bagi Bapa. Dengan kata lain, Allah tidak bisa jadi Bapa kalau tidak ada kita. Dan kita tidak bisa jadi anak kalau tidak ada Dia yang menjadi Sang Bapa. Berkat Yesus Sang Anak, kita menjadi anak-anaknya. Dan ikatan itu yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibuyarkan atau dipatahkan. Untuk mengungkapkan sedemikian kuatnya kasih itu, bahkan maut pun tidak dapat mengalahkannya. Demikian juga dengan sukacita. Kalau yang mengerjakan sukacita itu adalah Roh Kudus, apapun yang Anda dan saya alami, kita tidak bisa dikalahkan. Tapi kan faktanya saya dibikin bangkrut, saya dirugikan karena nama baik saya dicemarkan, saya dituduh macam-macam. Secara ekonomis, secara sosial, secara politis, saya dimarginalkan. Dan kalau kata saya itu kemudian dikumpulkan dengan saya yang lain,
Orang-orang minoritas dipinggirkan, disingkirkan, dirampas haknya oleh mereka yang merasa jumlahnya lebih banyak atau dia punya power yang lebih besar. Dan itu yang terjadi dari Indonesia sampai Palestina sampai Ukraina. Bahwa dunia ini diperebutkan oleh mereka yang merasa perlu survive dengan cara mengambil lebih banyak bagi dirinya sendiri. Tapi kekristenan tidak bisa hidup dengan cara seperti itu. Dan tidak perlu dengan cara itu. Semenjak kekristenan dihidupi oleh Roh Kudus yang memberikan sukacita itu bukan karena kita punya alasan untuk bersukacita. Wong dipersekusi kok, mana ada alasan untuk bersukacita. Dianiaya kok, mana ada alasan untuk bersukacita. Orang Kristen bersukacita bukan karena dia punya alasan untuk bersukacita. Keliru. Anda dan saya tidak perlu punya alasan untuk kita bersukacita. Semata-mata karena Roh Kudus memberikannya kepada kita. Titik. Dan itu membedakan antara joy dan happiness. Apa bedanya sukacita dan bahagia, gembira? Kalau gembira, bahagia, Anda ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Ini handphone untukmu. Anda gembira karena punya alasan, Anda bahagia karena punya alasan, dan itu wajar sekali. Masalahnya adalah Anda cuma bisa berulang tahun sekali dalam setahun. Kita semua cuma bisa berulang tahun sekali dalam setahun, betul ya? Ada yang berulang tahun 2 kali dalam setahun? Dengan kata lain, kegembiraan dan kebahagiaan itu tergantung pada tempo, waktu. Waktunya lewat, bahagianya juga lewat. Tapi kita butuh sebuah situasi di mana tanpa alasan apapun kita bisa melihat hidup itu berharga walaupun kita dibikin bangkrut oleh mereka yang tinggal di sekitar kita. Dan Roh Kudus mengerjakan itu untuk kita. Dia mengaruniakan sukacita bagi kita. Model iman itulah yang dihidupi oleh jemaat di Tesalonika. Dan Rasul Paulus mengatakan tentang sukacita yang unconditional itu dalam berbagai tempat. Misalnya dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Paulus mengatakan begini, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Aneh toh? Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Ada alasan untuk bersukacita? Enggak ada. Justru karena enggak ada alasan untuk bersukacita, maka sukacita itu datang dari Roh Kudus, bukan dari kita. Di tempat lain, kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 4, Paulus mengatakan kalimat yang menjadi ayat emas bagi banyak orang Kristen. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada alasan? Enggak. Karena memang enggak perlu punya alasan untuk bersukacita. Kalau untuk happy, Anda perlu punya alasan. Tapi kemanusiaan kita menuntut lebih. Sebab kita butuh happy bukan hanya sekarang, besok, tapi juga dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita butuh kekuatan yang membuat kita dapat hidup dalam pengharapan. Percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang selenggarakan. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, sebab Tuhan itu tidak pernah bikin proposal kepada kita, lalu kemudian memberitahu, ini loh yang akan kukerjakan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah kasih tahu apa yang Dia selenggarakan. Hubungan kita dengan Dia adalah hubungan parental. Dengan kata lain, mosok kamu gak percaya sama Sang Sumber yang mengadakan kamu? Percaya saja. Titik. Dan itulah yang mau dikatakan Rasul Paulus tentang jemaat Tesalonika kepada jemaat di Ngagel. Hei Ngagel, lihat itu orang-orang Tesalonika. Mereka punya daya tahan bukan karena mereka kuat. Mereka punya resiliensi bukan karena mereka punya alasan. Mereka bisa bertahan hanya karena Roh Kudus yang membuat mereka bertahan. Titik.
Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita melewati tahun demi tahun. Hal lain yang menarik dalam bacaan kita adalah ketika kita membaca peristiwa Matius 22. Beberapa orang Farisi berkong-kali-kong dengan orang-orang Herodes datang kepada Yesus dan menanyakan sebuah pertanyaan jebakan. Boleh enggak bayar pajak kepada Kaisar? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita sekarang, jawabannya kira-kira apa, saudara? Boleh atau tidak? Kalau Anda menjawab boleh, salah. Karena jawabannya adalah harus. Bukan boleh, harus. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain. Kita keluar dari rumah menikmati jalan yang tidak dibikin oleh kakek kita. Kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang didirikan bukan oleh keluarga besar kita. Kita melintasi sungai dan Selat Madura, menikmati jembatan yang tidak dibikin oleh uang kita. Negara yang membuatnya. Maka kita wajib harus membayar pajak. Itu normatif. Tapi konteks Yesus berbeda. Sebab pada waktu itu Palestina adalah daerah jajahan dari Kaisar Roma. Maka membayar pajak kepada Kaisar punya dua pengertian. Yang pertama adalah pengakuan politis bahwa Kaisar punya hak atas tanah Israel. Padahal siapa yang punya hak atas tanah Israel? Yahweh. Karena Yahweh yang ngasih tanah itu, bukan sang Kaisar. Dan alasan yang kedua adalah pajak itu dipakai bukan untuk menyejahterakan rakyat, masa bodoh Kaisar dengan rakyat Palestina. Menyejahterakan Kaisar lah tentu saja. Salah satu alasan mengapa Kaisar Agustus menyuruh semua orang untuk mendaftarkan diri ikut sensus termasuk Yusuf dan Maria dalam Lukas pasal 2, karena sensus itu adalah pendataan untuk pajak. Supaya Agustus tahu berapa populasi di negara saya, dan ketika tahu jumlahnya, dia bisa mengira-ngira pajak yang akan dia dapat. Dan praktek itu ada di semua tempat. Tapi tentu Israel punya persoalan dengan Roma. Kalau Yesus bilang boleh, maka dia antek penjajah. Padahal dia guru agama. Padahal orang minta wisdom dari Yesus. Kok Yesus berpihak kepada orang kafir, kepada penjajah? Sudah kafir, penjajah lagi, dosanya double. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh, nah alasan untuk panggil tentara. Nih, seorang guru mau mengajarkan revolusi, tangkap dia. Apapun yang akan dijawab, Yesus pasti salah. Tapi Yesus memberikan jawaban yang di luar perkiraan. Dia minta agar mereka menunjukkan mata uang yang dipakai untuk bayar pajak. Dan koin itu namanya dinar atau dinarium. Koin, uang logam yang diproduksi oleh Kekaisaran Roma. Lalu Tuhan tanya, gambar dan nama siapa yang ada di koin dinar itu? Mereka mengeluarkan koin itu, mereka melihat kedua sisi dan mereka menjawab gambar dan nama Kaisar. Jadi yang nyetak koin itu adalah Kaisar. Wajar dong kalau koin itu punya Kaisar. Bahwa koin itu diserahkan melalui mekanisme pajak, itu cuma soal mekanisme untuk mengembalikan apa yang memang adalah milik Kaisar. Kalau Yesus berhenti sampai di situ, itu masih problematis. Karena jawabannya bisa saja kemudian ditafsir, kamu mendukung penjajahan Roma di sini. Tapi Tuhan belum kasih titik, masih koma. Dan dia mengatakan kalimat yang lebih dahsyat lagi. Dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Hal itu yang gak ditanyakan sama orang Farisi dan
para pengikut Herodes. Kira-kira siapa ya? Atau apa ya yang menjadi milik Allah dan harus diserahkan kepada Allah? Kita pegang beberapa kata kunci. Ada gambar, ada nama, ada milik. Dan kalau 3 kata kunci itu digabungkan dalam imajinasi keagamaan orang-orang Yahudi, mereka kembali kepada kitab suci pada lembar-lembar awal Taurat. Dan dikatakan di sana bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengadres dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Ada 2 hal dikatakan di situ. Bahwa Allah mengadres dirinya dalam bentuk majemuk, kita. Tapi bukan berarti kemudian ada 3 Allah yang ngomong antar mereka. Enggak. Tetap Allah yang Esa. Tetapi Allah yang Esa ini mengandung kebinekaan. Bahwa di dalam diri Allah yang Esa itu kita menjumpai sebuah persekutuan kasih antara Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa dalam diri Allah yang oleh gereja disebut Allah Tritunggal itu kita menemukan masyarakat kasih. Anda tidak perlu untuk menemukan masyarakat di luar rumah Anda. Karena di dalam praktek iman kita, Allah Tritunggal adalah sebuah masyarakat kasih yang mengesa, bineka tapi eka, kayak begitu. Maka Allah Tritunggal adalah dasar teologi bagi gereja untuk peduli kepada masyarakat. Lawang Allah juga adalah sebuah masyarakat kasih. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa selain Allah mengadres dirinya sebagai kita, Dia juga menciptakan manusia menurut gambarnya yang kekitaan itu. Itu berarti hakikat Anda dan saya sebagai manusia ciptaan Allah adalah bahwa kita ini terarah kepada yang lain. Sama kayak tadi saya mengatakan relasi parental ayah, ibu dengan anak-anaknya. Itu relasi tautologis, artinya relasi yang saling mempersyaratkan. Begitu ya. Dan jika kita ini dicetak dalam gambar Allah yang adalah sebuah persekutuan kasih, itu berarti Anda dan saya ini diperuntukkan bagi yang lain yang bukan kita. Saya hanya bisa jadi Kristen ketika saya memberi diri saya untuk yang bukan saya. Demikian juga Anda. Gereja hanya bisa eksis oleh karena dia setia untuk menghidupi hakikatnya sebagai masyarakat kasih yang terpancarkan, yang memancarkan kasih itu kepada yang lain, yang bukan anggota gereja kita. Itu sebabnya mengapa kita bisa menalar kenapa Yahweh Allah Israel kok pakai Kores. Bukan orang Israel, bukan beragama Yahudi, ya kan? Tapi kok dipakai sama Yahweh untuk mengerjakan maksud Yahweh. Kalau kita baca Yesaya pasal 45 ayat yang kelima, dikatakan begini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kita tidak mungkin bisa bekerja tanpa Allah, tapi Allah bisa bekerja tanpa gereja. Orang Kristen harus rendah hati. Pekerjaan Allah tidak boleh dibatasi, apalagi diidentikan dengan pekerjaan gereja. Pekerjaan gereja seharusnya mengungkapkan pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh itu bebas. Dan dia bisa memakai semua orang, siapapun mereka, sebagai alatnya. Sama seperti Kores. Apakah Kores mengenal Yahweh? Enggak. Kan dikatakan, walaupun engkau tidak mengenal aku. Tapi akulah yang mempersenjatai engkau dan membuat engkau sebagai alatku. Nah di sini kita menarik 2 hal saudara dari seluruh bacaan kita. Yang pertama, bahwa Allah telah memilih kita sebagai miliknya. Bahwa Israel walaupun
harus bayar pajak kepada kaisar karena Israel sehari-hari pakai mata uang dinar, kembalikan kepada kaisar apa yang memang miliknya. Tapi engkau Israel milik Allah. Maka kepemilikan Roma atasmu hanya terkait dengan dinar, tapi tidak terkait dengan hidupmu. Begitu juga dengan kita. Anda dimiliki oleh seseorang, Anda dimiliki oleh korporasi di mana Anda bekerja, Anda dimiliki oleh GKI, tempat di mana Anda memberi diri dalam pelayanan. Anda dimiliki oleh komunitas di mana Anda tinggal berdomisili dengan para tetangga. Anda dimiliki oleh negara sebagai sebuah struktur politik. Tetapi kuasa-kuasa duniawi itu tidak mutlak memilikimu. Yang mutlak menjadi pemilik kita adalah Allah. Titik. Dan itu berarti kesetiaan kita kepada yang bukan Allah adalah kesetiaan relatif. Saya setia kepada korporasi sejauh korporasi memperlakukan saya dan karyawan dengan baik dan benar. Kalau saya dirugikan oleh korporasi, saya tidak akan lagi loyal dan saya akan pindah, resign dan melamar kerja ke tempat lain. Artinya kita setia, tapi kesetiaan kita tidak membuta kepada kuasa dunia. Nah, sekarang lagi musim diskon besar-besaran. Dari mulai kemarin sampai hari Valentine Day tahun depan. Ya. Tanggal 14 Februari kan musim coblos atau musim contreng. Dan di grup-grup WA mulai banyak kampanye. Ada juga yang sudah tutup grup WA-nya. Gara-gara isinya berbeda pilihan. Siapapun pasangan yang Anda pilih pada waktu hari kasih sayang itu, kepada siapapun Anda mengalamatkan rasa kasih sayang Anda, ingatlah bahwa kita memilih para pendosa. Tapi kita percaya bahwa orang-orang berdosa ini dapat kita percayai untuk menjadi manajer negeri. Kita berikan suara kita, tapi dengan catatan kritis. Jika kelak dalam perjalanan mereka terpilih menjadi manajer republik, lalu kemudian mereka melendes, mereka korupsi, mereka bikin dinasti, mereka menguntungkan sekelompok orang tertentu. Mari kita dengan rela hati mencabut kembali rasa kasih sayang kita kepada mereka. Sebab kesetiaan kita kepada mereka tidak boleh mutlak. Kita hanya milik mutlak Allah sendiri. Bukan hanya bahwa kita adalah milik Allah, kita juga dipakai sebagai alat oleh Allah. Sama seperti Allah memakai Kores sebagai alatnya, sama seperti Allah memakai jemaat Tesalonika untuk mendemonstrasikan iman yang unconditional itu. Yang mengungkapkan sukacita bukan karena ada alasannya, tapi semata-mata karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dalam situasi seperti itu, saudara, iman menjadi begitu berarti. Karena apapun yang terjadi pada Anda dan saya, kita tetap akan baik-baik saja. Sebab kita dibela oleh Dia yang tidak bisa dibunuh lagi. Terpujilah Tuhan. Amin. Satu doa bagi kita.